Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan presentasi dengan laporan project group dengan mata kuliah pengantar coding dan Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Bursan PDMT. Nah, di sini kami dari D3 Keperawatan, saya sendiri, saya Rizka Denung Salsabila dengan NIM 24334039 sebagai moderator dan rekan saya. Saya Reza Marlina dengan NIM 243336 dengan sebagai pemateri 1. Saya Putri Arsya dengan NIM 24334034 dengan pemateri 2. Oke, langsung saja kita mulai diskusi kita kali ini dengan dimulai dengan pemateri 1. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya untuk memberikan materi pertama. Pertama itu perkembangan teknologi digital membuat pengelolaan data. Jadi kebutuhan penting di berbagai bidang. Kedua itu data mentah harus diubah menjadi informasi bermakna untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, bahasa C dipilih karena efisien dan fleksibel, memberikan dasar kuat logika pemrograman. Banyak digunakan di sistem modern. Kemudian, proyek ini membuat program pengelolaan data bilangan acak untuk memahami konsep algoritma dan statistik dasar. Selanjutnya itu pengolahan data, di mana proses mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Tahap utama yaitu pertama mengumpulkan data itu sendiri, memperbaiki data, mengubah format, mengolah dengan algoritma. Kemudian juga menampilkan hasil seperti tabel atau grafik. Tujuannya itu sendiri yaitu menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan mudah dipahami. Selanjutnya itu bahasa dari pemrograman C itu sendiri. Yang pertama diciptakan oleh Dennis Richard tahun 1972 di Bell Lab. Kemudian dasar bagi bahasa modern seperti C++, Java, dan Python. Kemudian termasuk middle level language, efisien tapi mudah dipahami. Ciri utama dari bahasa C itu sendiri yaitu pertama eksekusi cepat dan efisien, kemudian portabilitas tinggi seperti word once, kemudian complete anywhere, kemudian struktur modular, kemudian ada sintaks yang sederhana tapi kuat. Selanjutnya itu dapat mengakses memori langsung dengan pointer. Untuk struktur dari dasar program C sendiri, pertama ada header file, yaitu di mana pustaka standar seperti Dio H, kemudian ada strip H atau time H. Kemudian pendefinisian konstantanya yaitu di mana jumlah kata tetap seperti misalnya itu ada 150 data. Kemudian ada deklarasi fungsi, di mana menyiapkan semua fungsi yang dipakai. Kemudian selanjutnya ada fungsi main, atau yaitu fungsi eksekusi program dan menu utama. Selanjutnya itu fungsi pendukung, yaitu adalah pengolahan data seperti generate, sort, rata-rata, median, atau modus. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya pemateri 2, dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya saya akan lanjutkan, yaitu keunggulan bahasa C. Terdapat beberapa keunggulan bahasa C seperti eksekusi cepat dan efisien, multi-platform, seperti dijalankan berbagai sistem. Ketiga, cocok untuk pemula dan profesional. Selanjutnya, mendukung berbagai paradigma pemrograman. Yang terakhir adalah struktur modelur, yaitu mudah diuji dan dikembangkan. Keterbatasannya ialah tidak memiliki
Barbaric, kolektor otomatis, tidak mendukung OOP secara murni, penggunaan pointer kompleks dan rawan kesalahan. Yang terakhir adalah minim fitur modern seperti exception handling dan keamanan otomatis. Hasil proyek yang dihasilkan ialah program mampu menghasilkan 150 bilangan acak 1 sampai 100. Yang kedua ialah melakukan pengukuran data seperti ascending atau descending. Yang ketiga menampilkan nilai maksimum, minimum, rata-rata, median, dan modus. Yang terakhir menghitung jumlah data yang sama. Kelebihannya cepat, efisien, dan hasilnya ialah akurat. Nah, oke, baik. Dengan pemateri, terima kasih sudah memaparkan materinya. Dan bagi rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Saya rasa teman-teman sudah cukup paham memahami materi yang sudah dipaparkan oleh pemateri. Nah, di mana kita dapat di sini ditarik kesimpulannya, yaitu program berhasil dapat mengimplementasikan algoritma pengolahan dengan data numerik dalam bahasa C. Nah, bahasa C tersendiri terbukti efisiensi dan cocok untuk aplikasi yang berbasis dengan logika serta statistika yang dasar. Serta proyek ini dapat meningkatkan kemampuannya berpikir algoritma dan algoritmik dan analisis dalam mahasiswa dalam mengerjakan programnya nantinya. Nah, tidak terasa sudah di penghujung acara dalam presentasi dan teman-teman sudah dapat memahaminya. Saya rasa kita cukup sampai di sini. Saya Rizka Nurul Salsabila sebagai moderator pamit undur diri. Maaf dengan ada yang kesalahan kata dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.